Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Video ini menjelaskan mengenai monitoring evaluasi akhir penelitian tahun pelaksanaan 2020 dari penelitian pengaruh proporsi kepemilikan asing dan rasio keuangan terhadap kinerja perbankan di Indonesia periode 2017-2019. Dengan saya Yakubu P. Jabat sebagai Ketua Tim Peneliti dan Heni Rawati dan Denny Ramdhani sebagai anggota. Nah, di dalam pemaparan, tim kami membagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, kedua metodologi, ketiga pelaksanaan, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan dan saran, dan keenam kesulitan dan hambatan. Pertama sekali, tim kami mengangkat mengenai esensi dan urgensi daripada perbankan. Kita sama-sama mengetahui bahwa bank ataupun perbankan sebagai fungsi penyalur kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Bank sebagai lembaga kepercayaan dan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan yang strategis, terkhusus dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, perkembangan sektor keuangan dan finance di dalam pasar modal itu sangat signifikan. Terlihat dari harga-harga saham yang tahun demi tahun mengalami peningkatan dan kenaikan. Kemudian di gap penelitian secara teori, kami melihat adanya ketidakkonsistenan penelitian Devlin 2012 dan juga penelitian Cheng Liu 2011 yang dimana bank asing sering berkaitan dengan kinerja, sehingga bank asing lebih baik dan profitabilitasnya sangat tinggi. Ketertarikan itu membuat kami untuk meneliti pengaruh proporsi kepemilikan asing dan rasio keuangan terhadap kinerjanya. Di dalam metodologi, kami menggunakan regresi data panel dengan software Stata versi 13. Objek penelitian bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada sekitar 42 bank. Dan penelitian ini mengambil sampel perusahaan yang dimana tahun penelitiannya 2017 sampai 2019. Kemudian datanya diperoleh dari TICMI, The Indonesia Capital Market Institute. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yang menggunakan data perbankan yang menyampaikan rutin selama 3 tahun berturut-turut. Pelaksanaan dari penelitian ini kami bagi menjadi 4 tahapan. Pertama, menyusun proposal yang sudah kami lakukan di akhir 2019. Kemudian menabulasi data dengan cara mencari terlebih dahulu data dari TICMI. Kami menghubungi TICMI dari bulan Februari dan kami memperoleh datanya baru di bulan Juni. Setelah kita peroleh datanya, kami menganalisis datanya, di mana analisis datanya di bulan Juni 2020. Analisis data itulah yang kami pakai untuk menyusun hasil penelitian yang kami lakukan di Agustus 2020. Nah, di bulan 9 ataupun di bulan September, kami melakukan submit artikel di Jurnal The Management Journal of Pinaniaga, yang mana sudah terakreditasi Sinta 5. Dan proses terakhir sedang dalam proses review. Dan rencananya akan diterbitkan di bulan 1 ataupun di bulan 2 tahun 2021. Hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Pertama sekali kami melakukan asumsi klasik. Asumsi klasik ini bertujuan agar model atau data yang digunakan itu valid. Kemudian penelitian ini menggunakan regresi data panel. Kita ketahui sendiri regresi data panel ini dapat menggunakan beberapa metode. Bisa menggunakan metode pertama yaitu pemilihan mode terbaik. Yang kedua, pemilihan tanpa menggunakan model terbaik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa cara. Jika menggunakan tanpa memilih model terbaik, maka peneliti menggunakan ketiga-tiga metode ataupun model
Pertama, model common effect, yaitu OLS, kemudian bisa random effect, kemudian terakhir fixed effect. Tapi jika menggunakan metode kedua, itu menggunakan pemilihan model terbaik, kita memilih salah satu dengan menggunakan Hausman test. Selain itu, penelitian yang kami lakukan juga melakukan robust test, yang mana robust test ini berfungsi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Penelitian ini juga melakukan 2 kali regresi dengan menggunakan 2 variabel, yang mana variabel Y-nya itu ada 2, yaitu kinerja, yang diukur dengan ROA, Return on Asset, dan ROE, Return on Equity. Dari hasilnya, beberapa variabel ada yang berpengaruh secara signifikan dengan tingkat alfa tertentu, dan ada juga yang tidak berpengaruh. Penelitian ini sangat kompleks dan banyak metode yang dipakai. Jadi menurut kami peneliti, hasil yang terbaik dan terlihat signifikan dari semua metode adalah robust test menggunakan fixed effect, dan itu hanya di variabel Y, ROA-nya saja. Jadi kesimpulan dan saran, penelitian ini kami lakukan dengan data sekunder selama 3 tahun. Terperolehlah kesimpulan bahwa pengaruh proporsi kepemilikan asing ataupun foreign effect hanya berpengaruh terhadap ROA-nya saja. Ini membuktikan bahwa kebanyakan investor asing memilih berinvestasi pada saham yang kinerjanya baik, terlihat dari ROA. Walaupun demikian, masih perlu penelitian lanjutan. Karena menurut kami, peneliti, ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan selain ROA. Kesulitan dan hambatan, kami rasakan kesulitannya salah satunya adalah data yang dipesan itu membutuhkan waktu yang lama, sampai berbulan-bulan lamanya. Secara umum, penelitian ini sangat lancar dan berjalan dengan baik. Sekian pemaparan untuk monitoring dan evaluasi penelitian kami dengan judul Pengaruh Proporsi Kepemilikan Asing dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia periode 2017-2018. Akhir kata, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada LPMP Untidar sebagai penyelenggara dan juga kepada instansi kami Universitas Tidar sebagai tempat kami bernaung. Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera.